tindakan persalinan ini. Saya jelaskan ya Bu, persalinan ibu ini yang bagian bawah itu bukan kepala tetapi bokong, jadi memerlukan tindakan yang khusus. Untuk tindakan ini mengandung resiko, yaitu ibu bisa mengalami robekan yang lebih besar dan untuk bayinya itu bisa patah tulang. Untuk ini ibu tidak perlu cemas dan tidak perlu gelisah ya Bu. Apakah ibu sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak Bu? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan dan Bapak Ibu sudah mengerti, untuk selanjutnya saya meminta untuk persetujuan tindakan ya Pak Bu. Persiapan sebelum tindakan. Posisikan ibu dalam posisi litotomi pada tempat persalinan. Berikut merupakan persiapan sebelum tindakan, bahan dan alatnya. Di sini ada perangkat persalinan, perangkat resusitasi dan infus. Kemudian ada cunam fiber dan ada uterotonika dan anestesi lokal. Kemudian jarum 23, spet 3 cc. Kemudian ada povidone iodin. Dan kemudian ada perangkat episiotomi dan penjahitan luka episiotomi. Pakai baju pelindung diri atau celemek, kemudian sarung tangan, masker, kaca pelindung, kemudian topi. Kemudian juga memakai alas kaki. Jangan lupa sebelum memakai sarung tangan, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih, kemudian baru memakai sarung tangan. Cuci tangan sampai ke siku dengan air mengalir dan sabun. Setelah cuci tangan, keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Langkah selanjutnya yaitu memasang duct steril. Jika duct steril diletakkan setelah menggunakan sarung tangan. Jika duct tidak steril dipasang sebelum memakai sarung tangan. Untuk tindakan ini diperlukan untuk dokter ahli anak dan dokter anestesi. Tindakan persalinan pertolongan sungsang. Langkah pertama yaitu mengosongkan kandung kemih, kemudian membersihkan daerah rektum, serta bila perlu menggunting daerah rambut sekitar tersebut. Tarik nafas Bu. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dalam guna untuk melihat pembukaan serviks. Tarik nafas ya Bu. Sudah lengkap Bu. Pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Langkah selanjutnya yaitu penolong berdiri di depan pulsa. Kemudian ibu dalam posisi litotomi. Jika ibu dalam keadaan untuk kontraksi, ibu bilang ya Bu, nanti saya pimpin untuk mengejar. Kedua tangan ibu merangkul paha. Selanjutnya posisi ibu mengarah pada perut atau anus. Dagu ibu menempel pada dada. Langkah selanjutnya yaitu melakukan episiotomi pada perineum ibu jika perineum sudah menipis dan luka sudah membuka. Sebelum tindakan episiotomi dilakukan injeksi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu injeksi oksitosin 2-5 unit secara IM.
Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara bridge, yaitu kedua jari penolong sejajar sumbu panjang paha. Kemudian setiap his, ibu disuruh mengeram pada tali pusat yang nampak tegang. Tali pusat dikendorkan terlebih dahulu. Setelah bayi lahir, janin yang baru diletakkan di perut ibu. Melahirkan bahu. Cara klasik prinsip ini melahirkan lengan belakang terlebih dahulu. Kedua kaki janin dipegang dengan tangan penolong. Pada pergelangan kaki divalasi ke atas sejauh mungkin. Bersamaan itu ditarik ke arah perut ibu. Kemudian jari tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir. Selanjutnya yaitu cara Muller, prinsip melahirkan bahu dengan lengan depan terlebih dahulu. Bokong janin dipegang secara femuro-pelvic, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina. Kemudian badan janin ditarik sejauh mungkin ke bawah untuk melahirkan bahu. Selanjutnya yaitu cara love set, dilakukan bila lengan bayi terjungkit. Badan bayi dipegang secara femuro-pelvic, yaitu badan janin diputar setengah lingkaran. Kemudian sampai lengan bayi dapat dilahirkan di bawah simfisis. Bila lengan janin tidak dapat dilahirkan dengan sendiri, maka lengan janin dapat ditarik dengan jari penolong. Selanjutnya yaitu melahirkan kepala secara Mauricio. Tangan penolong sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk dan jari keempat mencengkram fossa kania. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah janin menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari tiga penolong mencengkram leher janin ke arah punggung. Langkah selanjutnya yaitu lahirkan plasenta secara spontan atau manual bila ada indikasi. Kemudian letakkan pada tempat plasenta. Langkah selanjutnya yaitu jahit luka episiotomi dengan anestesi terlebih dahulu, kemudian pemberian obat-obatan. Selanjutnya yaitu pasca tindakan, lakukan pemeriksaan dan pengawasan kala 4. Langkah selanjutnya yaitu dekontaminasi. Buang status pakai pada tempat pakai. Rendam alat-alat yang digunakan pada cairan yang sudah ada klorin. Lepaskan sarung tangan pada bak yang sudah ada, lakukan harinya secara terbalik. Cuci tangan sampai ke siku dengan air mengalir dan sabun. Setelah cuci tangan, keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Selanjutnya yaitu perawatan pasca tindakan. Periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi bila diperlukan. Catat kondisi pasien pasca tindakan dan buat laporan tindakan di catatan medik penderita. Buat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting yang melakukan perawatan ketat. Beritahu pada pasien dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai dilaksanakan dan masih memerlukan perawatan. Bersama petugas yang akan melakukan perawatan, jelaskan perawatan apa yang masih diperlukan.
lama perawatan dan setelah laporkan. Tegaskan pada petugas perawat melanjutkan instruksi perawatan dan pengobatan setelah lapor.